ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم baik para peserta i'tikaf di Masjid Umar Al-Khattab Selacau Bandung ini ataupun para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada. Alhamdulillah di sore hari ini kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Al-Manhajus Syar'i fi Muwajahatil Fitan. Manhaj syar'i di dalam menghadapi fitnah. Ini buku salah satu yang kita bahas dalam acara i'tikaf di sini. Selain buku Islahul Qulub yang kita bahas setiap pagi hari, buku Manhaj Syar'i dalam menghadapi fitnah kita sudah bahas sejak awal. Fitnah diniyah atau fitnah agama dan fitnah duniawiyah. Fitnah duniawiyah sedang kita bahas, sedangkan fitnah diniyah sudah selesai pembahasannya. Fitnah duniawiyah yang sudah kita bahas yang pertama adalah fitnah kekayaan dan fitnah kemiskinan. Beberapa poin dari fitnah kekayaan: pertama, riya dalam berinfak; kedua, lalai dari zikir, dari sholat, dari ibadah-ibadah lain karena terlalu sibuknya mengurus harta kekayaan dunia; dan yang ketiga, kasab yang haram dan juga membelanjakan yang haram. Itu juga termasuk fitnah kekayaan. Kemudian sudah kita bahas juga fitnah kekayaan al-bakhil atau pelit dan israf, berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta. Sedangkan fitnah kefakiran atau kemiskinan sudah kita jelaskan juga. Pertama, tidak sabar dalam menghadapi kemiskinan. Kedua, timbulnya iri atau dengki kepada orang yang berharta. Yang ketiganya, memelas wajah, meminta, menadahkan tangan, dan menjadi kebiasaan seumur hidupnya. Semua itu sudah kita jelaskan, dan itu adalah fitnah dunia yang pertama, yaitu fitnah kekayaan dan kemiskinan. Sekarang kita akan memasuki fitnah dunia yang kedua, yaitu fitnah karena wanita. Wanita dengan seluruh sifat-sifat dan ciri khas kewanitaan yang Allah berikan kepada manusia, kepada mereka, bisa menjadi sumber fitnah bagi laki-laki, terutama laki-laki yang lemah iman, yang tidak bertakwa kepada Allah. Bahkan fitnah wanita bagi laki-laki lebih besar dibanding fitnah karena yang lain. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku satu fitnah yang lebih berbahaya, lebih mudarat bagi laki-laki dibanding fitnah wanita.
karena kecantikannya, karena kemolekan tubuhnya, karena kemanjaannya dan kegenitannya, serta seabrek keistimewaan dan karakter khusus yang dimiliki oleh wanita menjadi daya tarik bagi laki-laki, sehingga banyak laki-laki yang terfitnah. Fitnah wanita lebih besar lagi apabila si wanita tersebut menambahkan pada dirinya penampilan yang tabarruj, berdandan, bersolek, dan bersikap dengan sikap yang genit di hadapan laki-laki, maka fitnah yang ditimbulkannya lebih besar dan ujian yang keluar darinya itu akan lebih dahsyat. Oleh karena itulah maka syariat telah menerapkan tindakan preventif atau pencegahan agar fitnah yang ditimbulkan karena wanita ini bisa diminimalisir, bahkan diredam. Di antara tindakan preventif yang ditetapkan oleh syariat untuk meredam fitnah wanita ini ditujukan kepada kedua belah pihak. Kita akan bahas dulu tindakan preventif yang harus dilakukan oleh para wanita agar dirinya tidak menjadi fitnah bagi laki-laki. Pertama adalah dengan berhijab, menutup aurat, sehingga kecantikan, kemolekan dan kebagusan bentuk tubuh wanita itu tidak menjadi fitnah karena tertutup dengan jilbab. Allah berfirman dalam Al-Ahzab 59, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, putri-putrimu, dan wanita-wanita kaum mukminin, hendaklah mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka mudah dikenal dan tidak diganggu, dan Allah Maha Ghafur dan Maha Rahim. Ini ayat pertama yang memerintahkan Nabi agar menyuruh istrinya, putrinya, dan wanita-wanita mukminin untuk mengenakan jilbab untuk menutup aurat-aurat mereka. Lihat juga An-Nur ayat 31, Allah berfirman, qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Putus Miraja. Katakanlah olehmu kepada wanita-wanita mukminat, katakanlah
Katakanlah kepada wanita-wanita mukminat, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan memelihara faraj-faraj mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka mengulurkan kerudung-kerudung mereka ke dada-dada mereka. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali kepada suami-suami mereka, ayah-ayah mereka, ayah dari suami-suami mereka alias mertua, anak-anak mereka yang laki-laki, anak-anak laki-laki dari suami-suami mereka yaitu anak tiri, atau saudara-saudara mereka, kakak atau adik, atau anak dari saudara-saudara laki-laki mereka, keponakan, atau anak dari saudara-saudara perempuan mereka, sama masih keponakan, atau wanita-wanita mukminin, atau hamba-hamba sahaya yang mereka miliki, walaupun laki-laki boleh ke hamba sahaya, atau kepada laki-laki yang sudah tidak memiliki syahwat lagi kepada para wanita, atau kepada anak-anak yang belum memahami aurat wanita. Itulah mahram yang dibolehkan bagi kita bagi para wanita untuk memperlihatkan atau membuka kerudungnya. Dan janganlah para wanita menghentakkan kaki-kaki mereka agar terketahui perhiasan yang tersembunyi pada kaki tersebut. Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian bahagia. Ini ayat kedua yang mengharuskan para wanita menutup aurat. Para ulama ahli tafsir di antara Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini menyatakan diperintahkannya para wanita untuk menutup aurat, menutup seluruh tubuh, bukan untuk membelenggu hak-hak dan kebebasan mereka, tapi untuk menjaga dan memelihara kehormatan mereka. Mereka itu barang berharga. Sebagai barang berharga, nggak sembarangan bisa dilihat, apalagi disentuh, apalagi dimiliki. Nggak. Barang berharga di dunia intan berlian aja ada peribahasa, dilihat boleh, dipegang jangan. Kecuali bagi yang mau beli, coba lihat berlian yang harganya jutaan, disimpan di mana? Di etalase. Lalu pakai jeruji besi etalasenya juga ya, tidak hanya kaca semata-mata. Setelah itu pasang alarm lagi. Setelah itu ada kamera lagi, CCTV. Kalau ada perampokan. Penjagaan terhadap keamanan itu begitu ketat. Cuma satu yang masih bisa dinikmati dari berlian yang terpajang di etalase yang ketat seperti itu, yaitu masih bisa dilihat. Itu barang mahal. Adapun barang murahan, umpamanya cincin dari besi gitu, itu loakan itu. Diemper, diamparkan, hamparan, lalu dipajang secara terbuka, obral. Siapa yang mau beli boleh lihat, boleh pakai dulu. Kadang-kadang nganjuk juga boleh. Seminggu nggak kebayar, biarlah ngasih aja itu. Itu barang murahan. Wanita menurut pandangan Islam begitu mahal, begitu berharga. Saking berharganya nggak boleh sembarangan dilihat oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Yang berkepentingan pun ada syaratnya kalau mau melihat. Ditutuplah aurat mereka. Inilah dua ayat
yang menjelaskan ketertutupan wanita, harus ditutupnya aurat wanita dari pandangan laki-laki, karena kalau terbuka menimbulkan fitnah yang dampaknya sangat besar, bisa merusak kebahagiaan hidup baik wanita itu sendiri ataupun laki-laki yang melihatnya. Mereka hanya merasakan kesenangan sesaat yang semu di dunia, tapi binasa di akhirat. Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Hijabul Mar'ah Muslimah fil Kitab was Sunnah menjelaskan ada 8 syarat pakaian wanita yang harus dipenuhi menurut ketetapan syariat. Syarat pertama, isti'abu jami'il badan, menutupi seluruh badan. Kedua, alla yakuna zinatan fi nafsihi, pakaian itu sendiri bukan pakaian perhiasan. Potongannya tidak dimodak-mode, tidak memakai rarawisan, tidak memakai yang herang-herang, genclang, yang bening-bening sehingga terlihat indah. Pakaian itu sendiri. Sehingga wanita jelek pun dipakai pakaian seperti itu jadi kinclong. Itu pakaian perhiasan. Nggak boleh yang seperti itu dipakai oleh para wanita. Ketiga, hendaklah tebal dan tidak transparan. Ketebalannya hanya sebatas tidak menampakkan warna kulit dari wanita yang memakai pakaian tersebut, tidak transparan. Tapi tidak perlu setebal kain karung atau umpamanya kain tenda. Enggak. Asal cukup tidak transparan saja. Ketiga, ayyakuna fadfadan. Keempat, ayyakuna fadfadan ghaira dhayyiq. Hendaklah longgar dan tidak sempit, sehingga tidak mencetak bentuk tubuh wanita, baik bentuk tubuhnya itu di tengah-tengah badannya, ataupun kakinya, ataupun lehernya, ataupun kepalanya, ataupun rambutnya. Sehingga tidak boleh wanita menggelung rambutnya kemudian ditutup dengan kerudung yang ketat sehingga menonjol bentuk rambutnya. Maka itu pun tidak boleh. Kelimanya, alla yakunu mubakhara mutayyaba. Tidak boleh memakai bakhur ataupun parfum. Bakhur itu sejenis kulit pohon tertentu yang apabila diletakkan di atas bara api menimbulkan aroma wangi tertentu. Di kita, di Kalimantan khususnya, ada jenis kayu yang kulitnya kayak begitu yang disebut dengan kayu Karena kayu cendana. Nah, itu bakhur namanya. Asapnya kemudian dianukan ke pakaiannya. Dianukan itu di apa? Dibegitukanlah ya. Diasapkan. Asapnya itu dikenakan ke kerudung, ke pakaian, ke gamis. Itu kebiasaan orang-orang yang tinggal di negeri-negeri Arab, di sana, di Saudi, di Kuwait, di Yordan. Itu para masyayikh juga suka memakai bakhur itu untuk mewangikan pakaian. Atau mutayyaba dengan parfum, dioleskan atau disemprotkan. Wanita tidak boleh memakai parfum ketika keluar rumah, baik di badannya ataupun di pakaiannya. Itu syarat dari pakaian syar'i. Loh, kalau begitu bau dong? Ya enggak, tidak wangi tidak berarti bau, enggak, tidak wangi tidak, bau enggak, biasa aja. Keenam, tidak menyerupai pakaian khas laki-laki. Ketujuhnya, tidak menyerupai pakaian khas wanita-wanita kafir. Dan kedelapannya, tidak merupakan pakaian syuhrah.
Pakaian syuhra itu adalah pakaian yang berbeda dengan pakaian umumnya orang ketika kita berada di tengah-tengah kerumunan orang. Baik berbedanya itu karena mahalnya, karena bagusnya, karena mewahnya. Yang lain biasa-biasa. Kita pakai pakaian mewah, mahal dari Prancis. Ongkosnya lebih mahal daripada harga pakaiannya. Itu syuhra. Atau menonjolnya sebaliknya, dekil, kumal, dan kucol, belel, sobek-sobek. Padahal kita mampu memakai pakaian yang layak, lalu pakaian yang kumal, belel, kucol, dekil, dan sobek-sobek itu kita pakai di tengah orang-orang yang pakaiannya pada rapi, bersih, dan segar. Untuk menunjukkan ketawaduan kita. Lihat, saya kaya, tapi karena saya tawadu, saya pakai yang belel. Itu juga syuhra, itu tidak boleh. Itulah 8 syarat pakaian syar'i yang harus dikenakan oleh para wanita. Inilah tindakan preventif pertama dari syariat kepada para wanita agar para wanita tidak menjadi sumber fitnah adalah dengan cara menutup auratnya dengan ke-8 syarat pakaian yang tadi disebutkan. Tindakan preventif kedua adalah al-luzum fil bait, al-qarar fil bait. Diam di dalam rumah, tidak berkeliaran kecuali kalau ada keperluan yang memang harus keluar. Sebaik-baik al-amru bil qarar itu perintah untuk menetap di dalam rumah. Al-matlabu tsani al-amru bil qarar fil bait, perintah untuk menetap di dalam rumah. Sebaik-baik hijab bagi wanita setelah pakaiannya adalah rumahnya. Rumahnya menjadi hijab bagi dirinya. Karena apa? Karena sejumlah pelanggaran syar'i yang dilakukan oleh para wanita, baik ikhtilat, bercampur baur dengan laki-laki berdesak-desakan, tabarruj, mengenakan perhiasan, bersolek, dan sufur. Sufur itu menampakkan wajah. Itu semuanya lahir karena seringnya para wanita keluar dari rumahnya. Karena keluar dari rumah, dia menjadi berdesak-desakan dengan laki-laki. Di angkot, di bis kota, di kereta, di pasar, di mall, di jalan-jalan, berdesak-desakan dengan kaum laki-laki. Karena seringnya ketemu dengan laki-laki, dia pun mulai memperhatikan penampilan dirinya agar menarik dalam pandangan laki-laki. Mulailah dia bertabarruj. Mulailah dia mengenakan wangi-wangian berdesak-desakan, kan kecium kalau bau keringat. Biar bau yang tercium enak, wangi, mulai disemprotkan parfum. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaos kaki di bawah disemprot itu. Itu pelanggaran lahir karena seringnya wanita keluar rumah. Oleh karena itu, Islam menutup pintu-pintu kerusakan karena hal itu dengan cara memerintahkan para wanita untuk tetap diam di rumah dan tidak keluar kecuali kalau ada maslahat dengan keluarnya keluar rumahnya atau ada keperluan yang mau tidak mau. Di antara yang dibolehkan adalah pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, untuk taklim, atau untuk belanja yang memang perlu, yang kalau tidak keluar rumah nggak bisa belanja, akibatnya nggak bisa masak. Itu boleh keluar rumah untuk keperluan-keperluan seperti itu. Adapun sekedar iseng, jalan-jalan, cari angin, cari yang bening-bening dan yang manis-manis, seperti premen umpamanya, itu tidak ada keperluan yang mendesak. Maka Allah merintahkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab 33, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى.
Hendaklah kalian diam di rumah-rumah kalian. Dan janganlah kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Tabarruj itu menampakkan aurat. Tabarruj itu bersolek. Tabarruj itu umpamanya memakai perhiasan ketika keluar rumah dan terlihat oleh kaum laki-laki yang bukan mahramnya sehingga tertarik, terpesona. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, ilzamna fi buyutikunna, ilzamna buyutakunna fala takhrujna li ghairi hajatin. Artinya diamlah kamu di rumah-rumah kamu, maka jangan kamu keluar tanpa ada keperluan. Wa minal hawaiji syar'iyyah as-salatu fil masjid bi syarti. Di antara keperluan yang dibolehkan oleh syariat adalah salat di masjid dengan terpenuhinya syarat. Syaratnya pertama menutup aurat. Yang kedua aman dari fitnah baik di jalannya ataupun di masjidnya. Tidak ada ikhtilat di dalam masjidnya dan dengan kaum laki-laki. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah walakin liyakhrujna tafalat. Janganlah kalian larang para wanita dari masjid-masjid Allah. Jangan dilarang. Dan akan tetapi mereka harus keluar ala kadarnya, tidak bersolek, tidak memakai wangi-wangian, tapi menutup aurat juga. Tapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Orang-orang wanita-wanita yang beriman akan menganggap perintah Allah untuk menetap di rumahnya sebagai sebuah anugerah Allah untuk memelihara kesucian dirinya dan kehormatannya. Sebagai barang berharga, makhluk berharga memang harus diperlakukan seperti itu. Nggak sembarangan. Coba lihat laki-laki yang paling berharga di setiap negara. Siapa? Presidennya. Boleh nggak presiden jalan-jalan ke mall gitu ya, ke pantai berjemur? Nggak boleh. Ada undang-undangnya itu. Kemanapun pergi harus dikawal secara ketat. Jalannya radius sekian harus dibersihkan, harus dilancarkan. Oleh karena itulah, maka pengawalan kepada orang yang penting seperti itu begitu ketat. Karena kalau ada yang ngebunuh, goncang negara itu. Salah satu undang-undangnya menyatakan presiden dan wakil presiden itu tidak boleh berada di satu tempat yang bersamaan. Dua-duanya ada yang ngebunuh, dua-duanya mati, kacau negara. Itu orang berharga, nggak sembarangan, nggak boleh jalan-jalan sembarangan itu. Makanya jangan berharap kita ketemu presiden di mall, di kereta lagi bergelantungan, berdesak-desakan, aduh itu presiden. Nggak, jangan berharap. Itu orang penting, orang yang berharga, dan memang harus seperti itu kan untuk menghindarkan dari pembunuhan yang bisa mengacaukan negara. Wanita karena berharganya juga seperti itu. Jangan keluar rumah kalau nggak perlu. Kalau sekali keluar rumah harus dengan mahram, harus menutup aurat biar tidak menjadi sumber fitnah bagi laki-laki. Itulah orang-orang yang beriman. Wanita yang beriman merasa aturan Allah untuk wanita itu begitu berharga karena dianggap sebagai makhluk yang berharga yang harus dijaga kesuciannya, kehormatannya, harga dirinya, dan seterusnya. Adapun wanita-wanita yang tipis iman, bahkan tidak ada iman, menganggap aturan itu sebagai sesuatu yang membelenggu kebebasannya. Dia ingin bebas. Dia ingin kelihatan udalnya, ingin kelihatan pahanya, ingin kelihatan ketiaknya. Makanya anti jilbab. Yang dia pakai adalah you can see. Begitu ngacung sedikit, langsung bulu keteknya kelihatan. Begitu bungkuk, langsung auratnya kelihatan.
begitu keluar langsung kakinya sampai ke pahanya kelihatan. Jilbab sebagai sebuah belenggu bagi dia, karena memang dia berjiwa murahan. Siapapun boleh melihat kemolekan tubuhnya, kecantikan wajahnya, keindahan rambutnya, kemulusan kulitnya, diobral gratis, silakan nikmati. Kan begitu, itu murahan. Bagaimana kalau kita umpamanya sebagai pencinta durian? Ada tukang durian di pinggir jalan, duriannya semuanya dibuka, prok gitu ya, silakan, cicipi, silakan. Apakah harga durian itu murah atau mahal? Dijamin murah, bisa gratis mah. Mang ini berapa? Oh sekian, boleh coba dulu dicolek, dicium, dijilat. Enggak jadi. Puluhan tangan sudah menyentuh itu. Murah nggak akan laku itu durian kayak begitu. Tapi coba durian yang mahal, ya digantung, kemudian tidak bisa sembarangan orang untuk membelinya dan harganya mahal. Pokoknya barang murah dengan barang mahal itu berbeda lah. Barang mahal disembunyikan, barang murah itu diobral, siapapun bisa menikmatinya. Nah, Anda para wanita, apakah mau memilih dan menempatkan diri sebagai barang murahan atau barang berharga yang amat sangat mahal yang tidak sembarang orang bisa menatapnya? Anda sendiri yang tentu saja menentukan. Membiasakan diri untuk tetap tinggal di dalam rumah membutuhkan jihad yang besar, perjuangan, pengorbanan. Berkorban untuk menyisihkan keinginan untuk jalan-jalan, keinginan untuk berhura-hura, bergembira ria bersama kawan-kawan sebaya. Dan melatih diri untuk itu merupakan sebuah ketaatan kepada Allah yang akan meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala besar, dosa-dosa juga berguguran dengan jumlah yang besar. Untuk bisa seperti itu dibutuhkan lingkungan keluarga yang soleh, membiasakan para wanita sejak kecil mengenakan jilbab. Jangan dibiarkan anak-anak usia 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun, apalagi sudah SD, dibiarkan bubulucunan. Bubulucunan itu artinya memakai pakaian yang terbuka auratnya, rambutnya dibiarkan. Sehingga pas pada masa dia haid setelah terkena kewajiban, biasanya tidak pakai kerudung, ini harus dipaksa pakai kerudung, berat. Bisa membangkang. Itu tanggung jawab ibunya, tanggung jawab orang tuanya untuk tidak membiarkan anak sejak dini berjalan dengan pakaian minim, pakaian model, potongan yang biasa dikenakan artis. Enggak, jangan diperkenalkan dengan model-model pakaian seperti itu. Perkenalkan dengan model pakaian syar'i, agar terbiasa menutup aurat, berkerudung, berjilbab. Sehingga pas saatnya dia terkena dengan kewajiban seperti itu, dia sudah terbiasa. Sejak kecil aja suruh dibuka kerudungnya di tengah terik matahari yang sangat panas, dia menangis. Lebih baik kepanasan daripada membuka jilbab. Lebih baik kegerahan daripada membuka kerudungnya. Kalau itu sudah ditanamkan sejak kecil, sejak anak-anak, sejak masih dini, orang tuanya dapat pahala yang besar dari pendidikan seperti itu kepada anak-anaknya. Sebaliknya kalau anak dibiarkan memakai pakaian terbuka sejak kecil, pas dewasa baru disuruh, lalu dia menentang, dosa orang tuanya karena tidak melaksanakan tanggung jawabnya, harus mendidik sejak kecil. Jangan biasakan juga anak-anak untuk keluar rumah. Nanti kebiasaan setelah ABG mau ngider terus. Pulang malam, kadang pagi. Akhirnya berbuah saja. Bunting sebelum masanya pernikahan. Naudzubillahi min dzalik.
Nabi SAW bersabda, al-mar'atu aurah, fa idza kharajat istasrafaha syaitan. Wanita itu aurat, maka apabila dia keluar rumah, setan akan menghiasinya, sehingga menjadi sumber fitnah bagi laki-laki yang memandangnya. Maka ketika seorang wanita tidak memperhatikan adab-adab Islam, dia pun akan menganggap remeh terhadap hijab. Dia pun akan menjadikan berdesak-desakan dengan laki-laki di tempat umum sebagai sebuah kesenangan. Dia pun akan menjadikan wangi-wangian dan parfum sebagai bagian yang tak terpisahkan dari diri dan lingkungan pergaulannya. Hilanglah rasa malu, hilanglah keanggunan dan kehormatannya, dan besarlah fitnah yang ditimbulkannya. Akan lahirlah berbagai macam kejahatan dan penyimpangan dari hal itu. Itulah efek negatif apabila para wanita menyalurkan hobinya keluyuran di luar rumahnya tanpa memperhatikan perintah syariat untuk tetap tinggal di dalam rumahnya. Inilah fitnah wanita, dan inilah dua tindakan preventif dari Allah kepada para wanita agar wanita itu tidak menjadi sumber fitnah. Tindakan preventif ketiga ini saya tambahkan, agar wanita tidak menjadi sumber fitnah adalah tidak berbicara secara genit yang bisa meruntuhkan keimanan laki-laki yang mendengarnya. Bicaralah yang wajar. Para wanita boleh berbicara, dan itu dilakukan oleh para wanita sahabiah kepada Rasulullah SAW. Mereka datang kepada Nabi SAW lalu bertanya. Bertanya tentu saja berbicara, mengeluarkan suara. Dan suara wanita bukan aurat selama berbicaranya wajar. Makanya Nabi tidak pernah melarang wanita untuk bertanya, untuk berbicara. Tapi wanita suaranya baru menjadi aurat bila suaranya digenit-genitkan. Dan itu dilarang. Allah berfirman dalam Al-Ahzab 33, "Wala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad." Janganlah kalian, hai para wanita, menggenit-genitkan suara kalian ketika berbicara, sehingga laki-laki yang di dalam hatinya ada penyakit merasa terpesona dengan suaramu. Dilarang wanita berbicara secara manja. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan katakan olehmu perkataan-perkataan yang baik. Baik isinya maupun caranya maupun nada suaranya. Tapi tidak berarti wanita harus jutek. Kalau ketemu ikhwan berbicara, sekali bicara membentak dan jutek. Ikhwan, tolong ambilkan anut. Wah, sambil membentak. Jangan, itu tidak ma'ruf. Biasalah wajar, genit tidak, membentak tidak, jutek tidak. Wajar, apa adanya. Itu dibolehkan. Ini tindakan preventif ketiga dari syariat. Untuk apa? Untuk meminimalisir fitnah yang ditimbulkan dari wanita. Keempat, tindakan preventif yang keempat dari Allah untuk para wanita adalah wanita harus juga menundukkan pandangan dari laki-laki. Jangan menatap. Sekali menatap, lalu bertemulah dengan tatapan laki-laki, sebulan itu nggak bisa lupa. Allah berfirman, "Qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna." Katakan kepada wanita-wanita mukminat, hendaklah mereka itu menundukkan pandangan-pandangan mereka. Maksudnya menundukkan dari laki-laki.
Karena wanita juga sama dengan laki-laki punya syahwat, punya keinginan untuk menikmati ketampanan para laki-laki. Lihat umpamanya Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, pesona yang ditebarkannya menyebabkan para wanita lupa diri, lupa terhadap pisaunya, lupa terhadap tangannya yang diiris-iris oleh dirinya sendiri ketika melihat ketampanan siapa? Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dia mengupas buah, lewat Nabi Yusuf terbelalaklah mereka, sampai yang dia kupas bukan buah lagi tapi tangan, rasa perih, bercucurannya darah, itu tidak terasa, tertutup, terimbas oleh keindahan, kesenangan menatap keindahan wajah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Setelah Nabi Yusuf baru berlalu, baru mereka pada menjerit kesakitan, aduh perih. Begitulah wanita melihat ketampanan laki-laki. Makanya tundukkan pandangan. Beberapa bulan yang lalu saya pernah ngisi itu di Masjid Al-Barakah Radio Roja, bertiga sama ustadz-ustadz lain. Ikhwan di bawah, akhwat di atas. Akhwat tidak bisa melihat ke ustadznya. Oleh karena itu panitia menyediakan layar lebar. Karena ribuan orang yang datang saat itu. Pakai kamera, lalu gambar dari ustadznya itu ditampilkan di layar agar akhwat itu bisa melihat wajah ustadz yang sedang berbicara. Sebelum mulai ada SMS ke saya. Ustadz Afwan, anak ikhwan yang sudah beristri, anak usul agar layar di akhwat itu diturunkan karena wajah para ustadz menjadi fitnah bagi para akhwat dan istri saya termasuk salah satunya. Saya tidak GR bahwa yang dimaksud ustadz tersebut saya, sebab ada ustadz lain yang lebih muda dan lebih ganteng. Saya curiganya pasti yang menjadi penyebab terfitnahnya akhwat oleh ustadz tersebut adalah ustadz yang lain, yang lebih muda dan lebih ganteng. Saya juga masih muda, masih ganteng. Cuma kalah dalam hal ini oleh ustadz lain. Turunkan katanya. Saya bacakan SMS itu ke panitia agar diturunkan dan saya nggak tahu apakah jadi nggak diturunkan. Dan tapi ini sebagai bukti akhwat juga bisa terfitnah dengan wajah laki-laki. Jangankan yang ganteng, yang pas-pasan aja, tapi kalau dia gandrung dengan hal-hal lain yang ada pada diri laki-laki itu, maka wajah yang pas-pasan dalam pandangan akhwat itu berubah menjadi Arjuna. Senyumnya memikat, pandangan tatapan matanya menggetarkan hati, suaranya aduh bikin dedengin kata orang Sunda mah, selalu terngiang-ngiang di setiap saat, sekalipun orangnya dan suaranya sudah nggak ada tapi selalu terngiang-ngiang. Itu fitnah. Makanya tundukkan pandangan laki-laki, wanita kepada laki-laki. Qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Efeknya kalau wanita menatap, laki-laki tidak menatap, tidak balik menatap, tapi dia merasa ditatap. Oh, itu bisa GR, bisa salting laki-laki tersebut. Oleh karena itulah tindakan preventif dari syariah agar wanita tidak menjadi sumber fitnah bagi laki-laki adalah menundukkan pandangan, salah satunya. Inilah tindakan preventif yang keempat. Kelima dan keenam, jangan berkholwat dan jangan berikhtilaf. Jangan memakai wangi-wangian, itu menjadi sumber fitnah. Itulah beberapa tindakan preventif bagi para wanita agar tidak menjadi sumber fitnah bagi laki-laki. Selain para wanita, Allah pun memberikan langkah-langkah preventif bagi laki-laki agar tidak terfitnah oleh para wanita. Tindakan preventif yang Allah tekankan bagi laki-laki. Pertama, tundukkan juga pandangan. Jangan menatap.
Kata Nabi SAW, an-nazar sahmun min sahami iblis al-masmumah. Pandangan mata itu merupakan salah satu di antara panah-panah beracun yang dimiliki oleh iblis. Kata iblis, kalau aku sudah membidik dengan panahku, aku tidak pernah meleset. Oleh karena itulah, wajib bagi laki-laki menundukkan pandangan dari wanita. Sedikit saja terlihat keelokan wajah seorang wanita, itu akan merusak hatinya. Akan teringat terus, terbayang terus, dalam sholatnya terbayang, dalam tidurnya terbayang, dalam lamunannya selalu terbayang. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 30, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kepada laki-laki mukmin, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, disuruhnya laki-laki untuk menundukkan pandangan terhadap wanita bukan untuk menghinakan kaum wanita, tapi justru untuk menghormati, menghargai. Sehingga ada celetukan orang tuh. Itu kaum laki-laki ikhwan yang terlalu fanatik, disebutnya terlalu fanatik kepada agamanya. Tidak manusiawi itu ketika bertemu dengan wanita, ketika ngobrol nggak mau menatap, bahkan tidak menghadapkan wajahnya ke arah wanita yang diajak bicaranya, tapi membelakangi. Tidak manusiawi mereka itu, katanya begitu. Tidak menghargai, padahal etika pergaulan modern, kalau ngobrol itu harus tatap matanya dan hadapkan seluruh badan dan wajah kita ke arah lawan bicara. Siapapun lawan bicara itu, maka dia akan merasa terhargai. Itu etika pergaulan yang sekuler, yang bertubrukan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dengan sesama laki-laki atau sesama wanita, ya harus begitu. Tapi dengan lawan jenis nggak boleh seperti itu, karena efeknya berbeda. Di lain pihak, ada etika yang berasal dari orang kafir bahwa kita tidak boleh menatap orang lain dengan tatapan yang membuat orang yang ditatapnya terganggu. Maka kita bisa diadukan ke polisi. Umpamanya kita menatap seseorang, orang yang ditatap itu merasa terganggu dengan tatapan kita, dia lapor ke polisi, Pak, itu natap saya dan privasi saya terganggu, ditangkap kita. Oleh karena itulah, maka dari sisi ini kita bisa melihat, kalau kita tidak menatap wanita bukan karena menghinakan mereka atau tidak menghargai mereka, justru untuk menjaga kesucian dan kehormatan mereka. Wanita yang kita tatap bisa salting kan, bisa terganggu dengan tatapan kita, bisa nggak enak perasaan mereka. Kecuali wanita-wanita ganjen, iya caper. Orang lain tidak menatap juga, dia cari perhatian biar ditatap. Masih cuek juga teriak, cowok gangguin gue dong. Itu kan bisa banyak omongan begitu kan. Cowok, si cowok itu dia lewat, wanita itu ke rombongan para laki-laki, cuek, nggak ngelirik pun nggak. Dia cari perhatian, overacting. Enggak juga melirik, teriak dia, cowok gangguin gue dong. Itu banyak. Itu wanita-wanita murahan yang tidak memiliki harga diri. Jadi tindakan preventif pertama agar laki-laki tidak terfitnah oleh wanita, tundukkan pandangan. Ini yang pertama. Kedua, ketiga, tidak berkholwat, berikhtilat dengan para wanita. Berkholwat itu berdua-dua. Berikhtilat itu berdesak-desakan dengan para wanita. Kalau kita berada dalam situasi yang tidak bisa kita hindari, seperti di angkot, di bis kota, di kereta, di jalan, maka berupayalah secara maksimal untuk tidak berdekatan dan bersentuhan tubuh dengan para wanita, walaupun itu darurat. Selama kita bisa hindarkan, kecuali kalau semuanya wanita, kemana-mana juga wanita, ya sebenarnya jangan ke sana. Tapi kalau terjebak dalam keadaan seperti itu tanpa direncanakan, tanpa dikehendaki, maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu.
Inilah fitnah para wanita dan itulah fitnah dunia yang kedua. Yang pertama harta dan kefakiran, kemiskinan. Yang kedua adalah fitnah para wanita. Ketiga, di antara fitnah dunia yang sering teralami oleh manusia adalah fitnatul banin, fitnah anak-anak. Di antara nikmat yang paling disukai oleh manusia adalah nikmat anak-anak, karena mereka adalah perhiasan kehidupan di dunia bagi setiap orang. Anak-anak sumber kebahagiaan ketika mereka masih kecil dan sumber petaka setelah mereka besar. Mereka menjadi fitnah apabila tidak dididik dan dibina. Inginnya semua kita, anak-anak kita itu nggak gede-gede, cukup 3 tahun, 4 tahun lah, 5 tahun ke atas menyebalkan. Umumnya kan begitu. Ketika kecil masih lucu, nangisnya lucu, merengeknya lucu gitu ya, tertawanya lucu, tidurnya lucu, larinya, duduknya, segala macamnya lucu. Kemudian jarang keluar rumah, jadi masih bersih kulitnya. 5 tahun ke atas sudah liar mereka, gosong kulitnya. Gaul dengan orang, kelakuannya menyebalkan, mulai menjengkelkan. Sehingga kalau bisa semua orang tua ingin anak-anak itu nggak gede-gede, kecil aja biar jadi penghibur kita. Tapi nggak bisa seperti itu. Anak akan tumbuh berkembang menjadi dewasa dan kalau tidak dididik benar-benar menyebalkan. Allah berfirman dalam Al-Kahfi 46, Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia dan tentu saja menyenangkan. Tapi selain menyenangkan, ingat, anak-anak menjadi sumber fitnah. Allah juga berfirman dalam At-Taghabun ayat 15, Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Hanyalah harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnah bagi kalian, ujian, cobaan. Dan Allah di sisinya ada pahala yang besar. Ini pernyataan Allah dalam banyak ayat. Adapun bentuk-bentuk fitnah yang timbul lahir dari anak-anak itu ada banyak sekali. Pertama, sejak mulai lahir anak itu sudah membuat menderita kedua orang tuanya, bahkan sejak sebelum lahir. Ketika masih dikandung ya, ibunya menderita, ayahnya juga menderita. Adapun penderitaan ibunya ketika mengandung, dia pertama terkena ngidam. Umumnya begitu, mual-mual, sebal gitu ya. Lihat suaminya bencinya setengah mati gitu ya. Itu penderitaan. Makan susah, begitu masuk makan sesuap gosok keluar lagi. Ada yang cuma beberapa bulan, ada yang sampai melahirkan seperti itu. Kerjanya meludah terus. Semenit aja nggak meludah, itu mulut sudah penuh dengan ludah. Ketika sholat tersiksa. Makanya setiap sholat siap tampolong. Tampolong itu kaleng yang disediakan untuk apa? Meludah. Karena begitu berdiri Allahu Akbar, baru takbir saja, baru iftitah saja, ini mulut sudah penuh dengan ludah. Otomatis kalau digenggam terus bisa-bisa jebol pertahanan. Banjir keluar. Darurat boleh bagi wanita dalam kondisi seperti itu meludah ke kiri ya. Simpan aja kaleng itu, tampolongnya itu di sebelah kiri meludah. Bisa puluhan kali meludah. Kalau kurang minum bisa apa? Dehidrasi, bisa kekurangan cairan dan itu membahayakan kesehatannya dan kesehatan bayinya. Banyak minum. Menderita. Setelah masa mengidam berlalu sampai kepada akhir masa-masa mengandung berat.
Tidur nggak bisa nyenyak, susah memilih posisi yang enak. Mau terlentang, enggak. Mau miring ke kiri ke kanan, nggak tahan lama, cangkel. Mau tengkurap, pejet bayinya. Serba susah. Susah tidur. Suaminya ngorok, dianya gelisah. Sampai pada detik-detik ketika akan melahirkan, penderitaannya bertambah. Beberapa jam sebelumnya terjadi kontraksi. Dan kontraksi menimbulkan rasa sakit yang tak terkira. Mungkin di antara kita pernah merasakan mencret wae, menwae, mules. Itu nggak enak sakitnya. Nah, konon kata ibu yang mau melahirkan, mulesnya ketika akan melahirkan 1000 kali lipat daripada mules karena mencret. Saya dengar langsung loh. Saya tanya kepada bidan, ibu, ini ketika kontraksi ini kan mulesnya itu kayak kita mencret. Kata bidan, oh enggak, 10 kali lipat dari itu, katanya. Langsung si ibu yang ada di dekat ibu bidan yang mau melahirkan itu langsung menimpali 1000 kali lipat sambil membentak. Ingin diakui penderitaan. Oh, 1000 kali lipat. Itu makin dekat ke masa-masa melahirkan, makin kerap, makin sering si kontraksinya. Dan tibalah saat-saat yang sangat menentukan perjuangan antara hidup dan mati. Saat melahirkan, rasa sakit yang dialami sang ibu tidak ada tandingnya, tiada bandingnya. Semua ibu yang akan melahirkan meyakini itulah saat-saat kematiannya. Dia pun pasrah. Inilah mungkin akhir dari kehidupan saya. Padahal belum tentu, sudah 10 anak lahir sehat juga dan gak kapok lagi. Hamil lagi. Dan begitu melahirkan, seluruh penderitaan sementara saat itu hilang musnah. Sementara loh. Dan setelah melahirkan, dia pun merasakan kebahagiaan yang tak terkira mendengar jeritan tangis bayi yang baru dilahirkannya. Langsung dilirik, ditengok, apakah sempurna ataukah cacat. Begitu sempurna, alhamdulillahirabbil alamin. Hilang rasa sakit, lupa terhadap semua penderitaan, dan egoisme wanita di sini benar-benar muncul. Ketika itu dia merasa dunia ini milik sendiri. Suaminya pun tidak dihitung. Kalau pengantin baru prinsipnya kan dunia serasa milik berdua. Pas melahirkan dunia serasa milik sendiri, suaminya nggak diingat. Nah, setelah kebahagiaan sementara muncul, penderitaan yang lalu hilang, beberapa saat setelah itu mulai dia meringis lagi. Rasa sakit sehabis melahirkan mulai terasa lagi, jahitan terasa lagi, kemudian pendarahan terasa lagi, kemudian setelah itu, setelah beres semuanya diurus oleh bidan, oleh dokter kandungan, dokter yang membantu proses kelahiran, mulai dia menderita dengan harus menyusui. Malam hari begadang, anak rewel nangis, anak harus diganti popoknya. Itu penderitaan itu terus tidak berhenti. Itulah yang dialami oleh sang ibu. Jadi ujian bagi sang ibu sudah dimulai sejak sebelum anak itu lahir, berupa penderitaan-penderitaan. Kalau tidak sabar, ibu itu bisa mengeluh, bisa putus asa, sehingga ada 1-2 kasus ibu yang mencekik bayinya, membekap bayinya biar mati. Karena apa? Karena rewel, karena nangis terus, karena dia tidak bisa tidur, atau karena penderitaan yang harus dialami oleh setiap ibu. Itu ujian bagi setiap ibu. Tapi seorang ibu yang menyadari itulah kodrat yang bernilai ibadah yang tidak bisa dihindarkan, dan semua penderitaannya oleh Allah ditebus dengan pahala yang besar dan pengguguran dosa yang banyak, maka dia akan tersenyum
menghadapi semua penderitaan itu. Setiap ketika dia sedang ngidam atau sedang mengandung, lalu tiba-tiba jeletit, ada rasa nyelekit, mual di dalam perutnya, dia tersenyum. Dengan inilah dosa saya gugur, dengan inilah pahala saya bertambah. Setiap kali kontraksi yang menyebabkan dia tipe perekat ketika menahannya saking sakitnya, seusai itu dia tersenyum, barusan aja dosa saya gugur dan pahala saya bertambah. Ketika dia perjuangan hidup mati sakit yang tak terkira di saat melahirkan, seusai melahirkan dia tersenyum, baru saja semua dosa saya bersih dan pahala saya bertambah dengan jumlah yang banyak. Yang apabila mati dalam keadaan demikian, matilah sebagai syahid, dosa semuanya diampuni dan surgalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menghadapi semuanya itu dengan senyuman, sekalipun di tengah penderitaan yang tak bisa tertahankan. Ini penderitaan atau fitnah yang pertama yang dialami oleh seorang ibu. Fitnah kedua, ketika anak berangsur gede dan mulai menampakkan kenakalannya, kebandalannya, ketidaktaatannya kepada orang tua. Karena hasil gaul dengan kawan-kawannya yang tidak diketahui bagaimana karakteristiknya, maka mulailah kejengkelan muncul. Akhirnya di sanalah dia harus berjuang menahan emosi, menahan umpatan, menahan bentakan, menahan celaan, menahan pukulan kepada anak-anaknya di saat anak-anaknya bandel. Allah berfirman dalam At-Taghabun 14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka hati-hatilah kalian. Ini pernyataan Allah, ada yang menjadi musuh. Musuhnya di mana? Di dunia dan di akhirat, terutama di akhirat. Bila anak dan istri tidak dididik lalu durhaka, di akhirat akan menjerumuskan kita. Oleh karena itu, hadapi istri dan anak yang dianggap sebagai fitnah bagi kita dengan beberapa jurus berikut ini. Ada beberapa jurus yang ditetapkan oleh syariat. Setidaknya disebutkan di sini ada 4 jurus. Tapi nampaknya kita tidak sempat membahas ke-4 jurus ini karena waktunya habis. Insya Allah besok pagi ya, jam 8 insya Allah kita lanjutkan. Karena ba'da subuh kita membahas Islahul Qulub yang juga tidak kalah serunya. Saya yakin para pendengar Radio Roja yang tidak ikut itikaf ini ngiler mendengar penjelasan yang belum tuntas ini. Oleh karena itu silakan datang ke Masjid Umar bin Khattab, tetapi jangan telat karena tempatnya ini penuh. Mungkin tarawih nggak kebagian di dalam tapi keluar. Mungkin tak lama lagi tidur pun nggak ada yang kebagian di luar gitu. Semakin kesini semakin banyak karena semakin banyak orang yang sudah mulai libur dari kerjanya, dari kuliahnya dan mulai berdatangan, sehingga masjid mungkin tidak akan bisa menampung. Sampai di sini sesi presentasi atau penjelasan saya dan kita masuki sesi tanya jawab. Khusus untuk hari ini kita prioritaskan untuk para pendengar Radio Roja karena peserta di sini bisa esok lusa masih banyak waktu ya. Saya persilakan kepada Akhi Fawas untuk memandunya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, ada Pak Komarudin dari Bekasi bertanya tentang ikhtilaf atau berdesak-desakannya antara laki dan perempuan di tempat-tempat umum. Ada yang mengatakan nggak apa-apa, yang penting kita menjaga hati. Benarkah ini? Ya, kita komentar. Kita tidak membenarkan, tidak menyalahkan. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga hati? Al-Ghazali menyatakan di dalam Ajaibul Qulub bahwa satu-satunya anggota tubuh atau bagian dari tubuh kita yang tidak bisa dijaga adalah hati. Kalau anggota lain bisa menjaga mulut dengan cara ditutup mulut dan dibekap, menjaga mata dengan cara dipalingkan atau diperemkan, dipejamkan atau ditutup aja matanya. Menjaga telinga juga bisa dengan cara ditutup telinganya. Menjaga tangan bisa dengan cara diikat tangannya, kaki dan anggota tubuhnya. Lalu bagaimana caranya menjaga hati? Apakah dengan ditutup dadanya? Tentu saja tidak. Hati adalah bagian dari jiwa kita yang tidak bisa dijaga. Dan makanya Allah tidak ada dalam Al-Quran atau hadis perintah untuk menjaga hati. Yang ada perintah untuk menjaga pandangan, menjaga lisan, menjaga dan mengendalikan seluruh anggota perbuatan. Karena semua itu menjadi jendela bagi hati. Kalau ada umpamanya pancingan dari mata, umpamanya mata melihat keelokan wajah seorang wanita bagi laki-laki atau ketampanan seorang pria bagi wanita, maka itu ibarat ada masukan ke hati. Kalau hati sudah masuk ke hati, sudah liar itu, nggak bisa dikendalikan. Akan selalu teringat dan muncul, dan setan memanfaatkan hati untuk menggoda manusia dengan cara was-wasnya itu. Oleh karena itu, kalau mau menjaga hati, jaga indera kita. Jangan sampai ada informasi buruk yang masuk ke dalam hati. Jaga mata, jaga telinga, jaga lisan, jaga anggota badan. Sebab semua itu jendela masuknya berbagai macam hal yang buruk ke dalam hati kita. Oleh karena itu, kalau betul mau menjaga hati, jaga anggota badan. Coba, kalau kita sudah berdesak-desakan dengan wanita. Tadinya, kita nggak punya perasaan apa-apa. Begitu berdesak-desakan, kulit kita bersentuhan dengan kulit wanita, masuk setan di sana. Aduh, halus ya, empuk ya. Nah, sudah masuk ke dalam hati, tidak bisa terkendali. Coba saya minta kepada siapapun, ada nggak dalil, ayat, hadis, ucapan sahabat yang menyatakan, jagalah hati. Judul lagu ada, tapi ayat atau hadis nggak ada. Tapi jaga pandangan ada, jaga telinga ada, jaga ucapan ada, banyak. Waktu kita membahas fitnah agama, di antara fitnah lisan, ada banyak ayat dan hadis yang menjelaskan wajibnya kita menjaga lisan, menjaga lidah. Menjaga pandangan tadi sudah diungkapkan ayatnya dan juga hadisnya. Menjaga anggota badan ketika kita membahas islahul qulub, memperbaiki hati. Dalil-dalilnya banyak itu. Adapun menjaga hati nggak ada itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ingatlah, ketahuilah bahwa Allah menghalangi antara seorang dengan hatinya. Maksudnya seseorang tidak bisa menguasai hatinya. Lalu siapa yang menguasai hati? Allah. Rasul SAW bersabda, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Allah lah yang membuat hati kita sedih lalu menangis. Allah lah yang membuat hati kita senang lalu tertawa. Lihat dalam An-Najm Allah menyatakan wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang membuat kamu tertawa ataupun menangis. Dan itu dengan cara dikondisikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita dalam membahas masalah hati sudah dibahas kemarin-kemarin ya.
bahwa karena hati itu sering berubah-ubah, hati itu sesuatu yang paling dilihat oleh Allah dari diri kita, maka mengkondisikan hati dilakukan dengan cara menjaga seluruh indera anggota badan kita. Makanya nggak bisa orang menyatakan boleh kita berdesak-desakan berdua-duaan dengan wanita, yang penting hati kita sehat, selamat. Nggak bisa hati selamat ketika berdua-dua dengan wanita, nggak mungkin itu. Allah menyatakan hal itu. Rasul SAW melarang hal itu. Kata Rasul SAW, la yakhluwanna ahadun minkum imra'atan. Janganlah salah seorang di antara kalian berdua-dua dengan wanita, karena yang ketiganya adalah setan. Nabi melarang. Lalu kita membantah hadis Nabi itu dengan mengatakan, nggak apa-apa kita berdua-dua, yang penting hati kita terjaga. Mana bisa menjaga hati di saat berdua-dua? Justru keinginan untuk berdua-dua itu muncul dari awal-awalnya dari siapa? Dari mana? Dari hati, senang, ya. Kemudian bahagia berada di dekat dia, hanya berdua, tak ada mata yang menatap, melihat, mengiringi, bebas, sudah terjerumus. Jadi itu ucapan yang syubhat yang menyatakan nggak apa-apa berdua-dua berikhtilat asal hati terjaga. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Pak. Waalaikumsalam. Iya, Bapak Irwan Syah di Jakarta ya. Cibubur. Sabarakumullah. Memperoleh musibah 2 bulan yang lalu, kira-kira putri tercintanya meninggal tabrakan di tol. Semoga putri Pak Irwan Syah tadi diampuni semua dosanya, diterima semua amalannya, dan diluaskan kuburan di alam kuburnya, diterangkan alam kuburnya, dan mudah-mudahan menjadi penyelamat bagi kedua orang tuanya dari azab neraka kelak. Dan semoga Pak Irwansyah dan keluarga disabarkan, ditabahkan, dan diganti dengan anak-anak lainnya yang soleh dan solihah. Beliau bertanya, Pak Irwansyah, bisa enggak Pak Irwansyah selaku orang tuanya berinfak atas nama anaknya agar pahalanya itu mengalir ke anaknya? Tolong juga dengan dalil-dalil. Di dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah ada satu bab yang diberi judul bab Ihda'us Tsawab. Ihda'us Tsawab itu artinya menghadiahkan pahala. Kita yang masih hidup yang berbuat, pahalanya dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Para ulama dalam hal ini ikhtilaf. Kalau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan tidak akan sampai. Tapi imam yang lain, Imam Malik, Imam Ahmad menyatakan sampai. Tapi anehnya yang doyan menghadiahkan pahala rata-rata ngaku pengikut madhab Syafi'i. Imam Ibnu Abil Izzi rahimahullah dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah termasuk yang menyatakan bisa sampai menghadiahkan pahala. Dan itu juga lah para ulama terhadap Syekh Muhammad, termasuk Syekh Muhammad Nasr Al-Albani rahimahullah. Baik ibadah yang dihadiahkan itu haji, ataupun umpamanya infak dan sedekah, sebagaimana hadis-hadis yang sahih menyatakan hal itu. Seorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang tua saya ketika masih hidup berencana haji, tapi sebelum terlaksana beliau sudah meninggal. Boleh enggak saya menghajikan untuknya?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Boleh." Ini dalil sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahih.
Datang lagi seorang wanita, ya Rasulullah, ibu saya sebelum meninggal sakit dan tidak bisa berbicara. Seandainya dia berbicara, saya menduga dia akan mewasiatkan untuk bersedekah. Tapi sekarang sudah meninggal. Boleh nggak saya bersedekah untuknya? Dijawab oleh Nabi Islam, boleh. Berdasarkan beberapa dalil dan keterangan tadi, sebagian ulama menyatakan dibolehkan bersedekah untuk orang di atas nama orang yang sudah meninggal tersebut. Oleh karena itu, saya menganjurkan kepada Pak Irwansyah, silakan infak dan sedekah. Terlebih kalau infak dan sedekah itu berasal dari harta putri bapak yang sudah meninggal rahimahullah, baik umpamanya barangnya, uangnya, tabungannya atau apanya pun, silakan diinfakkan atas nama putri bapak yang sudah meninggal. Semoga Allah merahmatinya, dan insya Allah itu merupakan amal soleh bapak berpahala, dan insya Allah pahala itu juga sampai kepada putri bapak. Demikian Pak Irwansyah, semoga Allah menyabarkan dan menambahkan Anda sekeluarga. Alhamdulillah. Silakan terakhir Roja. Fawas. Ibu Dian di Bekasi. Saya nggak tahu apakah Ibu Dian asli Bekasi atau dari Bandung yang kebetulan sedang ke Bekasi. Sebab ada kenalan saya di Cilengkrang 2 Ibu Dian yang konon anak mantunya di Bekasi. Mungkin ini ya. Iya Ibu Dian, ayahnya suaminya bekerja di kantor dan di kantornya ikhtilaf. Bagaimana tentang hal itu? Yang harus dilakukan oleh si suami yang di kantornya ikhtilaf. Ya pertama, berusaha untuk menghindar ikhtilaf itu. Bila perlu minta ruangan sendiri yang tidak bercampur dengan wanita. Kedua, jaga sikap. Kalau kita sentil, genit gitu ya, urakan, kelihatan kita tidak multazim, tidak loyal terhadap syariat Islam, menyebabkan para wanita berani menghampiri kita, bercanda dengan kita, akhirnya kebablasan. Itu berbahaya. Tapi kalau kitanya bersikap menunjukkan orang yang taat kepada Al-Quran dan As-Sunnah, saya yakin para wanita juga segan, tidak akan berani nyamperin, tidak akan berani mencandai kita, bersendaguro dengan kita, dan dia juga akan menjaga jarak. Mungkin dia sendiri yang akan usul ke atasnya, tolong kalau bisa saya tidak satu ruangan dengan bapak itu. Bukan benci tapi segen. Saya sendiri merasa malu di hadapan orang yang loyal seperti itu. Jadi tunjukkan hal seperti itu, insya Allah dengan sendirinya orang-orang yang wanita-wanita yang bermaksud mendekati kita akan segan dan akan menjaga jarak dan akan menjauh sehingga terhindar dari ikhtilaf. Kalau semua itu sudah dilakukan masih juga fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kita. Berupayalah maksimal. Setelah upaya maksimal dilakukan ternyata masih begitu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ya, demikian saja Pak. Sebentar lagi di sini maghrib. Insya Allah kita berjumpa Jumat yang akan datang. Sudah Idul Fitri, mungkin libur gitu ya. Ya nanti mungkin akan dihubungi kembali kapan dan waktunya. Sekian saja. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.